Apa kabar semua? Kita bertemu kembali ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang teks ceramah. Mari ikuti penjelasan Ibu selanjutnya. Kompetensi dasar yang akan dicapai dalam materi ceramah kali ini adalah menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. A. Menganalisis informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam ceramah berkaitan dengan bidang pekerjaan. 1. Pengertian ceramah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Adapun pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, termasuk wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Ceramah atau pidato pada dasarnya merupakan jenis berbicara satu arah, sehingga tidak memerlukan reaksi atau tanggapan atau respon balik seketika dari pendengar atau pemirsa. Berdasarkan tujuannya, ceramah dapat dibedakan atas ceramah informatif, rekreatif, dan persuasif. Ceramah informatif ialah ceramah yang bertujuan memberi wawasan atau pengetahuan tambahan mengenai suatu hal yang diduga belum banyak diketahui oleh pendengar. Ceramah rekreatif ialah ceramah yang bertujuan menghibur pendengar agar menjadi lebih bahagia. Sedangkan ceramah persuasif ialah ceramah yang bertujuan mendorong pendengar untuk berubah apakah sikap, pendirian, dan atau perbuatannya. Ceramah persuasif yang bersifat edukatif artinya menanamkan unsur-unsur pendidikan agar pendengar menjadi lebih baik. Ada yang promotif, artinya mempengaruhi pendengar agar mau membeli atau memakai suatu produk atau barang jasa. Ada juga yang provokatif, yaitu penghasut pendengar untuk melakukan perlawanan. 2. Struktur ceramah. Kerangka ceramah secara umum terdiri atas 3 bagian, yaitu pembuka atau pendahuluan, isi, dan penutup. A. Pembuka atau pendahuluan. Bagian ini dapat berisi sapaan, salam, ucapan syukur, ucapan terima kasih, penyampaian tema atau judul. Sapaan kepada audiens atau pendengar hendaknya diurutkan dari orang yang terpenting ke kurang penting atau pangkat tertinggi ke rendah. Ucapan salam pembuka, misalnya selamat pagi, selamat siang, dan sebagainya, terkadang pembicara menggunakan atau menambahkan salam lain yang bernuansa keagamaan tertentu. Ucapan syukur ini ditujukan untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tak jarang ucapan syukur diikuti ucapan yang lain. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Tema atau judul, maksudnya di bagian ini pembicara atau penceramah menyampaikan penegasan kembali judul yang akan disampaikan pada saat berpidato. B. Isi ceramah. Struktur isi ceramah atau pidato
dapat menggunakan struktur karya ilmiah, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, pengertian atau penjelasan judul. Kemudian berikutnya adalah latar belakang masalah. Isinya, deskripsi keadaan yang seharusnya diikuti kenyataan, yang ternyata ada kesenjangan sehingga timbul masalah, atau deskripsi keadaan yang baik-baik atau positif, namun ada negatifnya sehingga juga timbul masalah. Rumusan atau gambaran potensi permasalahan. Berikutnya, teori yang relevan untuk menjelaskan atau memahami masalah dan untuk landasan solusi atau rekomendasi. Dapat juga isi ceramah atau pidato menggunakan struktur jenis teks lain, misalnya teks laporan hasil observasi, eksposisi, eksplanasi, dan sebagainya. C. Penutup. Bagian ini berisi yang pertama simpulan dan saran atau rekomendasi, solusi, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih di bagian penutup. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa diikuti kutipan syair lagu atau puisi. Selanjutnya harapan manfaat. Kemudian apologi, yaitu permintaan maaf apabila ada kesalahan di dalam berbicara. Yang terakhir adalah salam penutup. Demikian penjelasan Ibu tentang teks ceramah atau pidato.